Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum mulai pelajaran kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi wan sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala la hadratan nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti kiram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim adza kitab tasirul khalaq sahabat hasan ala masyidi wa jami tanamidhi wa masyaikina wa masyaikina wa mu'alif kutub alati ta'alamna wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Marilah kita meneruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasawwuf Khalaq yang mana insyaallah hari ini yaitu halaman 10 ya. Halaman 10 masih menerangkan tentang adab-adab muasyarah ya, adab-adab bergaul. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Adab bergaul yang selanjutnya yaitu watarkul iftikhari ya. Watarkul iftikhari lan tinggal bunga-bunga gumedhe. Watarkul iftikhari lan tinggal bunga-bunga gumedhe. Biljahi kelawan pangkat. Biljahi kelawan pangkat. Palgina lan sugih bondo. Walgina lan sugih bondo. Fa inna zalika mongko temen satune mongko nongkono iftikhar bil jahi wal ghina. Fa inna zalika mongko temen satune mongko nongkono iftikhar bil jahi wal ghina. Iku mujibun kang netepake. Iku mujibun kang netepake lisukuti maring gugure pangkat. Lisukuti maring gugure pangkat. Min a'yunin nasi sanging boro-boro peningale menungso. Min a'yunin nasi sanging boro-boro peningale menungso. Jadi termasuk adab bergaul yang selanjutnya yaitu ketika kita bergaul dengan teman, kita harus meninggalkan sifat kemewahan dengan jabatan dan kekayaan. Karena apa? Karena sesungguhnya sifat kemewahan terhadap jabatan dan kekayaan itu bisa menyebabkan jatuhnya martabat dalam pandangan orang-orang lain.
Jadi ketika kita bergaul dengan teman, jangan sampai kita itu membanggakan pangkat yang kita miliki, harta benda yang kita miliki. Ini nanti bisa menyebabkan kita itu menjadi rendah menurut pandangan orang lain. Kenapa kok seperti itu? Setiap bertemu yang dibicarakan hartanya terus. Nah, ya bilang kondisi mobilku anyar, regane sakmene miliar. Omahku saiki wis tingkat 10. Nah, setiap kamar wis tak duwe AC, tak duwe TV, HP ning nggon kamar ting telecek. Jen lemahku ya ombo pirang-pirangane hektar. Apa tak tanduri lombok pas regane larang jan. Aku dina mutun. Jadi pendak cethuk iki sing diomone jumlah bondone kuwi ae. Utawa kuwi aku saiki dadi dosen nek Universitas Pong. Pokoknya pendak cethuk sing diomone mesti bondone. Pangkate. Sing ngono kuwi iso ndadekne apa? Sing kayane iso ndadekne adewe malah rendah. Derajat adewe rendah. Dianggap remeh karo wong liya. Apa ya kuwi cetak pendak cethuk gonggone duweke. Gonggone apa sing bondo sing duweni. Makanya yang seperti itu jangan sampai kita lakukan ya. Jangan sampai kita lakukan, yang mana jika kita lakukan kita akan rendah dipandang oleh orang lain dan juga menjadikan bosan teman bergaul kita. Wa minha lan iku setengah saking kafirah. Wa minha lan iku setengah saking kafirah kitmanusiri utawi ngumpetake utawa nyimpen rahasia. Kitmanusiri utawi ngumpetake garis miring nyimpen rahasia. Kenapa? Li'annahu karena temen setene kelakuan. Li'annahu karena temen setene kelakuan iku laki mata. Ora ono. Rego iku mujud. Iku laki mata ora ono rego iku mujud liman kedhi wong. Layak tumu kang ora bisa nyimpen sapa man. Layak tumu kang ora bisa nyimpen sapa man al asrara ing pira-pira rahasiane kanca. Al asrara ing pira-pira rahasiane kanca. Al asrara ing pira-pira rahasiane kanca. Jadi adab bergaul yang selanjutnya yaitu kita harus bisa menjaga rahasia. Harus bisa menjaga rahasia. Karena apapun bentuknya, apapun keadaannya, setiap orang itu pasti mempunyai rahasia masing-masing. Seperti hanya kita itu juga mempunyai rahasia. Nah, yang namanya rahasia itu harus disimpan. Jangan sampai terlontar
atau jangan sampai kita baca, kita bicarakan di depan orang lain. Jadi rahasia kita sendiri pribadi ataupun rahasia rumah tangga kita, gitu. Atau rahasia teman kita, ketika kita tanpa sengaja mendengar rahasia teman kita atau melihat sesuatu aib yang ada pada teman kita, ini kita harus berusaha menjaga. Jangan sampai rahasia kita ataupun rahasia keluarga kita ataupun rahasia teman kita itu terlontar ke hadapan teman bergaul kita atau ke keluarga kita. Mungkin ada dari teman kita ketika bergaul dengan kita itu suatu saat karena kurang waspada atau gimana, ketika duduk itu auratnya tersingkap dan kebetulan mungkin kita mengetahui. Nah, ini juga termasuk rahasia yang harus kita simpan, Maka semenjak itu kita harus menahan diri, menahan ucapan kita, jangan sampai membicarakan aib yang pernah kita ketahui dari teman kita, ya. Atau mungkin ketika kita datang ke rumah teman yang kita ajak bergaul, kebetulan mungkin waktu itu keluarganya itu lagi ribut, lagi bertengkar, suami istri lagi bertengkar. Nah, kita tanpa sengaja mendengar pertengkaran tersebut, maka ini juga rahasia yang perlu kita jaga, yang perlu kita simpan. Jangan sampai ini tersebar, aib ini jangan sampai tersebar ke orang lain, bahkan kepada istri kita pun jangan sampai kita bicarakan hal ini, atau ke keluarga kita yang lain pun jangan sampai kita bicarakan hal ini. Karena apa? Ini rahasia. Begitu juga mungkin kalau di dalam rumah tangga kita, mungkin ayah kita atau ibu kita tanpa sengaja melihat apa yang tidak pantas dari keduanya. Maka kita sebagai anak jangan sampai menyebarkan sesuatu yang tidak pantas ini kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita ajak bergaul. Jadi ini perlu dijaga. Adab orang bergaul itu harus bisa menjaga rahasia. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena apa? Orang itu kalau tidak bisa menjaga rahasia, itu tidak ada harganya. Tidak punya harga diri, ya. Tidak mempunyai harga. Bahkan ada syair yang mana syair itu nanti akan menerangkan betapa rendahnya atau tidak ada harganya orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Mari kita teruskan. Ini nanti kita baca syairnya yang saya katakan tadi. Qala dawuh sapa asairu kiai syair. Qala dawuh sapa asairu kiai syair. Idza ma mar'u lam ya'fal sanasa tapi walau fika fin min ramadin wafa'an lin sodiki wa badla malin Pakit man nasaro iri fil fuadi. Idza mal mar'u indal ma'alikalan ora bisa ngekso sapa awa-awaan.
idza mal mar'u indem alikalane ora bisa ngreksa sapa awak-awakan lam yahfad tegese ora bisa ngreksa sapa mar'u lam yahfad tegese ora bisa ngreksa sapa al mar'u ora bisa ngreksa salasan ing perkara telu ya fabihu mongko ngedolo sapa sira ing almar'u fabihu mongko ngedolo sapa sira ing almar'u walau bikafin lan senajan den tuku kelawan sak cakupan walau bikafin lan senajan den tuku kelawan sak cakupan min romatin saking wedi. Jadi syair ini menjelaskan bahwasanya jika seseorang itu tidak bisa menjaga perkara tiga ini, jika seseorang itu tidak bisa menjaga perkara tiga ini, maka jualah dia. Walaupun toh dibeli dengan segenggam pasir, enggak masalah. Walaupun toh dibeli dengan segenggam pasir, enggak masalah, jualah. Enggak usah nunggu dibeli dengan harga beberapa ratus ribu, enggak usah. Pokoknya sudah ada yang beli, walaupun toh hanya dengan segenggam pasir, jual. Kenapa? Orang ini sudah tidak ada harganya. Jadi ini intinya orang itu kalau tidak bisa menjaga tiga perkara ini, dia tidak ada harganya sama sekali ya, di hadapan orang lain maupun di hadapan Allah. Jadi kalau seperti itu kita harus bisa menjaga tiga perkara ini. Kalau ingin diri kita itu berharga. Kalau ingin diri kita itu berharga menurut pandangan orang lain ataupun menurut Allah, kita harus bisa benar-benar menjaga tiga hal ini. Nah, tiga hal ini apa? Di situ dikatakan wafaan rupane nuhoni janji. Wafaan rupane nuhoni janji. Disodiki maring konco. Disodiki maring konco. Babat lamalin lan nyerahake bondo. Babat lamalin lan nyerahake bondo. Wakit manas saro iri lan ngumpetake pira-pira rahasia. Wakit manas saro iri lan ngumpetake pira-pira rahasia. Fil fuati ing dalem ati. Fil fuati ing dalem ati. Jadi ketika orang itu tidak bisa menjaga perkara tiga ini, maka dia tidak ada harganya di mata masyarakat ataupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di dalam penglihatan Allah dia tidak ada harganya. Apa tiga perkara yang dimaksud ini? Pertama yaitu wafa'an lisodik,
ketika orang itu tidak bisa menepati janji, ketika orang itu tidak bisa menepati janji kepada teman-temannya, ketika berjanji dengan teman atau berjanji kepada uh, orang lain ya, yang bukan temannya. Ini intinya siapapun orangnya yang tidak bisa menepati janji ketika berjanji dengan orang lain, ini berarti dia tidak ada harganya menurut pandangan masyarakat ataupun menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin janji ingin datang ke rumahnya pada hari yang telah ditentukan dan jam yang telah ditentukan. Ternyata setelah hari yang telah ditentukan dia tidak datang dan juga tidak memberi kabar apapun. Setelah diteliti, dia juga tidak ada halangan yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak menepati janji. Ya. Mungkin halangan menurut syariat yang diperbolehkan, ternyata pada waktu yang telah ditentukan dia oleh Allah dicoba suatu penyakit yang akhirnya tidak bisa datang dan juga tidak bisa mengabari karena apa? Mungkin tidak ada fasilitas yang untuk bisa mengabari teman yang pernah janjian itu tadi. Jadi intinya dia tidak punya uzur untuk tidak menepati janji, dia tidak datang waktu yang telah ditentukan, padahal temannya itu sudah memeluangkan waktunya untuk tidak aktivitas seperti biasa karena apa? Sudah ada janjian. Ternyata dia tidak datang. Maka orang yang tidak menepati janji ini tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Begitu juga yang nomor 2 yaitu wabatlah malin. Orang yang tidak mau menyerahkan harta. Maksudnya apa? Wong sing cowedil, ora tau sedekah belas, ora tau kecer belas, bondo ora tau apa jenenge? Ora tau nggih sedekah, ora tau weweh, ora tau weweh. Utawa ya kuwi, ketika dia mempunyai tanggungan kepada orang lain, dia tidak mau memberikan tanggungan tersebut. Mungkin anak wong utang duit, dia ra nyaur. Berarti kan nyawa bakul mal. Atau ya kuwi ada orang pinjam sesuatu, dia tidak mau mengembalikan, ini juga termasuk wabatul mal. Atau ya kuwi termasuk enggak tahu sedekah belas atau ngweki belas. Ada kancane delik dulu ngweki, dhek belas ra tau ngweki. Ini berarti termasuk orang yang tidak bisa menjaga batul mal, dhek mblangki ya. Yang ketiga apa? Wakit manusaro iri fil fuadi, menjaga rahasia. Jangan sampai rahasia ini keluar dari hati kita. Jangan sampai rahasia ini sampai terlontar kepada orang lain. Nah, jadi intinya jika ada orang yang tidak bisa menepati janji ketika dia berjanji dan tidak mau menyerahkan harta milik orang lain yang ia pinjam, atau dia menjadi orang yang pelit, atau dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya padahal dia sudah mempunyai harta yang memenuhi syarat untuk dizakati, dia tidak mau menyerahkan zakat tersebut.
Dan juga orang yang tidak mau, yang tidak bisa menjaga rahasia, setiap mempunyai rahasia itu nggak lama pasti dibicarakan kepada orang lain. Atau mengetahui rahasia teman, ini juga pasti dibicarakan orang lain. Maka orang yang tidak bisa menjaga tiga hal ini tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Makanya sampai-sampai di dalam syair, jualah orang yang tidak bisa menjaga tiga hal tersebut, walaupun toh dibeli dengan segenggam pasir, enggak masalah. Yang penting orang itu cepat pergi, cepat pergi, cepat hilang dari pandangan kita. Karena apa? Orang sudah tidak ada harganya, ya. Jadi itulah beberapa adab-adab pergaulan yang diterangkan di dalam kitab Tasriful Khalaq ini. Walaupun ini belum kesemuanya diterangkan, cuma sebagian. Ini kalau insya Allah kita amalkan, walaupun hanya sebagian, insya Allah bisa menjadikan pergaulan kita dengan teman-teman kita, dengan orang lain, ini bisa terjaga keharmonisannya. Dan juga kalau kita niatkan ini semua karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semua ini akan bernilai pahala bagi kita, ya. Jadi contohnya kemarin apa? Ketika kita bertemu, usahakan kita tampilkan wajah kita yang berseri-seri, ya. Wajah kita yang enak dipandang, dan kita harus lemah lembut, ketika bergaul, lemah lembut. Dan ketika lawan kita atau teman kita bergaul ini berbicara atau bercerita sesuatu, usahakan didengarkan apa yang ia bicarakan. Jangan sampai kita sambil bermain, sambil pencet-pencet HP, ini jangan sampai kita itu mementingkan orang yang tidak ada di depan kita, tapi kita malah tidak menghiraukan orang yang ada di depan kita. Sebenarnya masa sekarang kan banyak toh, kalau kita lihat ada orang berkumpul 5 orang di satu tempat, tapi apa kita lihat antara yang satu dengan satunya tidak ada saling bicara, saling diam, saling membisu, sama-sama pegang HP sendiri-sendiri. Yang satunya menghadap ke utara, yang satunya menghadap ke timur, yang satunya menghadap ke selatan, yang satunya menghadap ke barat, yang satunya menghadap ke bawah. Karena sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Padahal jasadnya 5 orang ini berkumpul. Nah, ini termasuk tidak baik, ya. Jadi kita harus berusaha saling menghargai teman bergaul kita. Jadi ketika dia berbicara, usahakan kita memperhatikan pembicaraannya, dan juga harus dengan bersikap tenang, santun, tanpa ada unsur kesombongan. Dan ketika sebagian teman-teman kita bercanda, kita diam saja. Jangan ikut-ikut bercanda. Kalau memang itu bercandaannya baik, ini insya Allah diam kita akan menjadikan dia senang. Tapi kalau bercandaannya ini termasuk canda yang dilarang oleh syariat, mungkin berkaitan dengan agama, kita diam, menjadikan dia tidak enak, sungkan, kancane menengai. Jadi walaupun toh di sini hanya diterangkan sebagian tentang adab-adab pergaulan, insya Allah kalau kita amalkan akan menjadikan pergaulan kita itu nyaman,
pergaulan kita itu akan terjalin dengan harmonis. Bahkan kalau kita niatkan karena Allah dan Rasul, kita mengamalkan adab ini, Pak, insya Allah apa yang kita lakukan dalam bergaul akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu saja mungkin keterangan pertemuan hari ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1, orang yang ketika bergaul membangga-banggakan pangkat dan hartanya itu bisa menyebabkan apa? Pertanyaan yang nomor 2, kenapa ketika kita bergaul kita harus bisa menjaga rahasia? Ya. Pertanyaan yang nomor 3, ketika seseorang itu tidak bisa menjaga tiga hal, maka kita harus menjual orang tersebut, walau dibeli dengan segenggam pasir. 3 hal tersebut itu apa saja? Sebutkan. Pertanyaan yang nomor 4. Ketika kita mengetahui aib dari teman bergaul kita, bagaimana sikap kita? Pertanyaan yang nomor 5. Ketika ada dari teman kita yang bergaul itu bercanda dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, bagaimana sikap kita seharusnya. Itu saja mungkin pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.